mengancamnya, hati kami pun bersuka mendengar iman hidup terus, iman umat-Mu yang kudus, sampai akhirku setia terus. Bait kedua, iman umat-Mu hidup terus, mengalahkan godaan dunia, kuasa kebenaran firman membebaskan umat Tuhan, iman umat-Mu yang kudus, sampai akhirku setia terus. Bapak Ibu, lagu nomor 2 ini diciptakan oleh Friedrich Faber untuk mengenang salah satu martir karena kesaksiannya terhadap Raja Henry ke-8 yang tidak selaras dengan firman Tuhan, lalu martir itu kemudian dibunuh. Lagu ini mengenang dan sangat indah sekali syairnya, iman umat-Mu hidup terus walau pedang mengancamnya. Kekristenan tidak pernah lepas dari penderitaan, dan kita bersyukur jikalau darah kaum martir terus kemudian menyuburkan dan kekristenan tumbuh hingga pada hari ini. Mari kita sekali lagi menyanyikan lagu ini, iman umat-Mu yang hidup, bait pertama dan bait ketiga. Bait pertama dan bait ketiganya. Iman umat-Mu hidup terus, walau pedang mengancamnya, hati kami pun bersuka mendengar iman hidup terus, iman umat-Mu yang kudus, sampai akhirku setia terus. Bait ketiga, iman umat-Mu yang tulus, mengasihi sesamanya, tutur kata dan perbuatan menyatakan kasih Tuhan, iman umat-Mu yang kudus, sampai akhirku setia terus. Mari kita membaca Alkitab kita dari kitab Mazmur. Pada hari ini kita akan membaca kitab Mazmur 128. Mazmur 128 kita akan membaca dari ayat pertama hingga ayat ke-6 secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu kemudian mengikuti di ayat yang kedua hingga ayat yang ke-6. Mari kita membaca bersama-sama Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 secara bergantian. LAI memberi judul berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Mari kita membaca sekali lagi ayat ke-5 dan ke-6 secara bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Berbahagialah kepada kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mari kita meresponi pembacaan Alkitab ini dengan menyanyikan lagu yang ketiga, perbuatan setiap hari. Kita menyanyikan lagu ini bait pertama hingga bait yang ketiganya.
Taruhlah ingatan Kristus dalam setiap perbuatan, dengan kasih dan kuasa-Nya hidupku diaturnya. Bait kedua. Kiranya firman-Mu tinggal di hatiku tiap saat, agar ku beroleh kemenangan sebab sandar kuasa Tuhan. Biarlah sejahtera Tuhan memerintah hidupku, agar ku dapat jadi berkat untuk sesamaku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan selamat beribadah kepada kita. Kita akan melihat warta ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu, sekarang telah berlangsung kebaktian kita yang kedua. Dan kemudian ada sharing firman dan doa. Sebagai gereja yang tentunya terus mengumandangkan firman dengan setia, baiklah kita untuk bersama-sama di dalam persekutuan doa. Doa adalah tanda di mana gereja selain telah duduk diam, harusnya juga kemudian diikuti dengan sikap berdoa. Dan oleh karena itu, mari kita bersama-sama hadir dalam persekutuan sharing firman dan doa, agar kita boleh melantunkan, menghantarkan doa secara bersama-sama bergumul di hadapan Tuhan. Kemudian hari ini akan dilangsungkan pemilihan diaken GRI Kuningan. Tadi pagi sudah berlangsung dan nanti akan dilangsungkan setelah ibadah. Yang berikutnya ada konser akbar tanggal 23 Oktober di Monas pukul 18.30. Bapak Ibu, di depan juga sudah tersedia brosur. Jikalau Bapak Ibu boleh mau menghumasi, silakan ambil brosurnya, karena konser ini tidak terbatas hanya untuk kalangan orang Kristen saja. Jadi hopefully orang-orang yang lain juga boleh menikmati konser ini, konser klasik ini. Mari Bapak Ibu silakan ambil dan kemudian sebarkan agar orang-orang lain juga boleh ikut menikmati konser ini. Yang berikutnya pada tanggal 29 Oktober akan ada speak antropologi kedua dengan tema martabat dan kehormatan manusia oleh Bapak Pendeta Stephen Tong dan juga rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Silakan hadir secara fisik. Adapun biaya untuk pengganti konsumsi itu 150.000 untuk umum dan setengahnya untuk mahasiswa. Sudah ada tiket tersedia, silakan Bapak Ibu respon panggilan ini dan kemudian beli tiketnya agar kita dapat bersama-sama kemudian melihat pemaparan mengenai topik martabat dan kehormatan manusia, agar kita lebih utuh lagi di dalam memahami kepribadian kita secara individu maupun juga komunal. Adapun videonya, mari kita perhatikan video ini. Doktrin manusia adalah salah satu doktrin yang paling penting di dalam teologi. Sesuai dengan Alkitab, manusia adalah satu-satunya makhluk yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Apa yang berada sebagai martabat Allah juga diberikan menjadi martabat manusia, sehingga kehormatan, kesucian, keanggunan, dan nilai paling berharga dari sifat ilahi itu berada di dalam sifat manusia. Itulah sebabnya manusia beda dengan segala macam binatang. Manusia bisa memikirkan tentang alam semesta. Manusia bisa merenungkan tentang kekekalan. Manusia bisa menciptakan nilai-nilai yang tinggi di dalam musik, di dalam seni, di dalam ukiran, di dalam sastra, dan di dalam filsafat. Di dalam semua teori yang paling anggun, yang paling berharga, manusialah yang menjadi satu-satunya makhluk yang boleh menerima dan memperkembangkan ini. Kiranya kali ini di dalam seminar antropologi yang kedua,
kita dipimpin oleh Tuhan dan kita mencapai pengertian yang tertinggi tentang peta dan teladan Allah, sehingga kita berubah menjadi manusia yang bernilai dan yang bersumbangsi untuk seluruh dunia. Di depan juga tersedia brosur. Bapak Ibu boleh ambil brosur ini dan kemudian boleh bagikan kepada rekan-rekan ataupun kenalan dari Bapak Ibu sekalian. Demikian warta pada hari ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri dan kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan menyanyikan lagu nomor 3, bait kelimanya saja. Lagu nomor 3, perbuatan setiap hari, bait kelimanya saja. Ku hanya alatnya saja, membawa yang berdosa, sampai mereka lihat Tuhan serta keindahannya. Mari saya undang kita untuk sejenak mengaku dosa di hadapan Tuhan akan ketidaksetiaan kita di hadapannya. Mari kita tenang sejenak. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kalaulah Tuhan masih dengan setia untuk menopang dan memelihara tubuh dan jiwa kami, untuk kemudian kami boleh diarahkan kembali memandang kepada Tuhan, dan kemudian kami berbalik untuk selaras lagi melihat kembali kepada Tuhan, dan kami boleh hidup menurut panggilan-Mu dan kehendak-Mu. Sebentar kami akan naikkan doa dan ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan doa kami. Mari pertama-tama kita berdoa untuk secara khusus gereja kita di tempat ini. Kita bersyukur jikalau kita masih diberikan untuk pekerjaan Tuhan, mengerjakan amal. Kita mengingat pelayanan kita di Bali G. Bersyukur pula untuk apa-apa yang sudah dikerjakan, dan Pendeta Stephen Tong juga dalam minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu ikut meninjau ke Bali G. Mari kita bersyukur untuk hal ini. Bapa Surgawi, kami terima kasih. Kami berharap dan sangat menginginkan agar kami bukan menjadi orang yang memonopoli akan anugerah Tuhan. Kami ingin menyaksikan akan kasih, kebesaran, kesucian Tuhan kepada orang-orang lain. Kami menginginkan hidup kami juga dilihat oleh orang-orang banyak, betapa besarnya Allah kami yang telah membebaskan kami dari belenggu dosa, sehingga kami kemudian dapat menjalankan hidup yang berlimpah-limpah di hadapan-Mu. Kami teringat untuk pelayanan yang telah kami kerjakan, karena secara khusus meskipun gereja ini kecil, terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menyaksikan pekerjaan-Mu di tempat-tempat yang lain. Kami sangat berharap ya Tuhan, untuk pekerjaan penginjilan yang dilakukan di Bali G, kiranya juga ada orang-orang di sana untuk kemudian menyambut, meresponi panggilan ini, dan kemudian bersekutu, dan kemudian menyaksikan kembali kebesaran Tuhan kepada orang-orang di sekitar mereka. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, yang kami utarakan melalui Kristus Tuhan kami, kekasih jiwa kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita juga berdoa untuk situasi politik maupun juga situasi negara kita di tengah-tengah ketidakstabilan dunia. Kiranya Tuhan boleh memberkati pemerintah kita. Bahkan ada banyak isu-isu yang sedang terjadi, kiranya Tuhan boleh berbelas kasih dan kita pun boleh ikut kemudian menyaksikan bagaimana Tuhan menghadirkan seharusnya gereja menjadi mercusuar, menyuarakan suara kenabian. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa Surgawi, kami juga tahu bahwa Tuhan tidak mungkin menghadirkan kami di tempat ini secara kebetulan, dan oleh karena itu kami melihat
Kami tidak ingin menjadi orang Kristen yang kemudian terisolasi dengan hal-hal yang di sekitar kami yang terjadi, lalu kami acuh dan tidak memperhatikannya. Kami melihat ada banyak hal yang terjadi, situasi politik yang kemudian adanya rencana isu pergantian kabinet, ataupun juga isu-isu di dalam otoritas-otoritas pemerintahan yang ternyata banyak sekali kegelapan, kecurangan, noda penuh cemar. Kami tahu bahwa Tuhan telah memanggil kami sehingga kami akhirnya hidup menurut panggilan yang kudus, karena Tuhan kami adalah Allah yang suci. Dan oleh karena itu kiranya kami datang untuk menghantarkan doa ini agar kiranya Tuhan berbelas kasih kepada bangsa negara kami, bahkan di tengah-tengah ketidakstabilan dunia yang saat ini masih berlangsung karena akibat pandemi corona yang belum sirna, belum reda dari tengah-tengah kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa ini. Amin. Bapa Sorgawi, inilah doa yang kami panjatkan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan, dan kiranya Tuhan boleh menggugah kami untuk kami semakin memiliki kehidupan doa, baik secara pribadi maupun komunal, dan kami tergugah untuk menyampaikan banyak hal, selain tentunya pergumulan, tentunya juga ucapan syukur kami, agar kami juga boleh menyelaraskan hidup kami dengan kehendak Tuhan. Dan oleh karena itu kami mohon kiranya Tuhan boleh berbelas kasih kepada kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami yang telah kami hantarkan melalui Kristus Tuhan kami, satu-satunya penebus kami yang hidup. Kami telah berdoa kepada Bapa yang di sorga. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu nomor 3. Lagu nomor 3 kita menyanyikan lagu ini, bait pertama hingga bait ketiganya. Lagu nomor 3, bait pertama hingga bait ketiganya. Taruhlah ingatan Kristus dalam setiap perbuatan, dengan kasih dan kuasa-Nya hidupku diaturnya. Kiranya firman-Mu tinggal di Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita bersyukur atas waktu yang kita miliki bersama. Ada satu gambar saya akan sharing seperti biasa. Sebelum kami seperti liturgis tadi, Vikaris Doni mengatakan pada hari Sabtu yang lalu Pak Stephen Tong mengatakan jadi ke Balige. Kapan? Rabu, berarti persiapan 4 hari. Tolong diatur seminar. Persiapan seminar 4 hari. Begitulah cara komandan melatih. Dan izin terakhir adalah 3 jam pada waktu kita mendarat, 3 jam sebelum seminar baru keluar izin terakhir dari satu sekolah Del, dari sekolah yang didirikan oleh Bapak Luhut Panjaitan. Mengapa Pak Stephen Tong ke Balige? Background dekat adalah sudah lama beliau katakan, terakhir beliau katakan mendengar ada seorang yang tidak jauh umurnya, 75 tahun, beliau 83 tahun. Beliau ingin menyatakan rasa salut kepada Pak Luhut yang sudah sekian belas tahun atau puluh tahun mendirikan sekolah, dan hasil dari sekolah itu mempengaruhi Indonesia.
Luar biasa. Yang kedua, terus terang saja dia akan cari tanah dan bikin gereja di Baligi. To the point. Karena ini legacy. Sejak kita belum lahir, beliau sudah ke Sumatera Utara. Teman yang paling dekat adalah Tede Pardede, seorang yang sangat disegani. Dan KKR sudah berpuluh kali di Sumatera Utara, berkeliling mulai dari Karo sampai ke Samosir, sampai ke Prapat, sampai ke tempat-tempat Sibolga dan sebagainya. Itu adalah, kita tidak bisa bayangkan waktu itu pakai bis, diantar pakai mobil seadanya, ada yang pakai motor Vespa tua ya. Jadi bagi beliau di tempat-tempat itu, beliau terpanggil untuk menyatakan legacy, bukan untuk dirinya tetapi untuk bicara kepada manusia bahwa ada firman yang terus diberitakan. Dengar lagi, cari lagi, ikuti lagi, karena pernah ada orang yang dengan gigih memberitakan firman. Masuk akal? Kalau tidak ya sudah, seperti biasa hilang begitu saja. Dan kekuatan uang serta kegigihan orang mau membayar sesuatu ada pada semua orang, dan itu harus dikeluarkan, harus ditanamkan, harus dipersembahkan. Apalagi uang hasil berdosa. Beliau tegas sekali, kembalikan kepada Tuhan, karena semua emas, semua batu berlian, semua harta karun bukan kita punya. Itu semualah bumi yang dicipta Tuhan. Berani-berani kita menggarap itu, lalu meraih itu, lalu meraup itu, lalu kita katakan saya punya. Tidak bisa. Jadi kemana saja beliau pergi sebenarnya menggelisahkan untuk orang lega melepas hartanya, melepas simpanannya, melepas rasa rindu ke kampung halaman, rasa hutang kepada apa yang dia belum bisa bayar di tempo-tempo masa lalu. Saya rasa saudara sekalian, kita memiliki seorang yang ditahan Tuhan hidup sampai masa setua ini dan terus saja memberikan contoh yang tak ada yang bisa orang menyanggahnya sebenarnya. Ya kalau kita balik, oh nggak bisa dong, ini uang saya. Ya silakan, kamu telan sendiri, habiskan sendiri. Oh anak cucu, silakan anak cucu kasih. Rusak. Keturunan dikasih harta, rusak. Pelajari semua konglomerat yang keturunannya benar dan baik karena diberikan harta karun. Tidak ada. Ribut. Yang benar adalah diberikan semangat untuk berjuang seperti kakeknya, berjuang seperti bapaknya, berjuang seperti nenek moyangnya, bukan menghabiskan harta hasil nenek moyangnya. Tidak ada itu. Wah, ini menarik sekali. Jadi beliau salut pertama kepada Pak Sopar Panjaitan almarhum, yang hasil daripada pabriknya itu sekian persen untuk STT di kampung halaman. Sudah memberkati Nusantara. Kelulusan mencapai 400 orang, sudah tersebar sampai ke Papua. Mana bisa saudara orang pikir begitu? Nggak ada. Orang pikirnya harta karun sendiri. Ini hasil gua kok. Ya. Jadi saya bilang jenderal yang sebenarnya di depan almarhum sudah menjadi jenazah adalah bapak ini, bukan abangnya. Saya bilang di situ ada Bapak Sintong Panjaitan. Saya bilang ini jenderal yang sesungguhnya. Dia memerintahkan keuangan keluarga untuk bikin STT. Itu yang benar. Memberi tanah di kampung dengan harga yang memuaskan semua penduduk di tempat itu. Itu yang benar. Dan ada lagi satu Panjaitan namanya Luhut. Memang ada banyak cacat celala, semua orang ada cacat celala. Ada yang berbisik jangan terlalu banyak bicara Pak Luhut lah, Pak Tong, karena di situ ada banyak orang tidak suka. Dia begitu represif. Nah, tapi dia sudah mengerjakan yang tidak dikerjakan orang lain. Ribuan anak dari sekolah itu. Mana orang pikir seperti itu. Dan saya baru tahu kampus yang didirikan adalah karena dia tahu, dia pernah hidup di situ. Ada banyak orang miskin, otaknya encer tapi miskin. Masa harus ke Jawa? Masa harus terbenam di situ? Lalu dia menjadi bodoh lagi.
Dia bilang harus aku bikin kampus di situ. Jadi 60% orang setempat, 40% baru undang dari luar. Masih juga orang minta ingin mengirim anaknya, lalu ibunya atau istrinya bikin sekolah SMA Del sekarang. Itu lebih menakutkan lagi. Jadi seleksi 10% dan 80% dari seluruh Nusantara. Dan sekarang tidak selalu harus orang Batak. Siapa orang Kristen dan anak itu lolos daripada ujian yang ditetapkan, masuk. Pertanyaan begitu tajam. Anak SMA. Sampai seorang Stephen Tong, waduh ini tajam sekali pertanyaannya. Dibandingkan dengan yang mahasiswa. Dan tidak pikir panjang lagi selama 10 jam. Dari mulai pertama lihat tanah, 10 jam kemudian deal tanah itu diambil seharga 4 miliar untuk gereja. Kalau saya tahu dari Balige menuju Prapat itu nanti di kilometer 4,3 itu ada La Bersa sekarang, hotel terbesar dan termewah. Ada seorang bernama Bapak Opung Hutahayan, sukses di Pekanbaru lalu pulang kampung dan mendirikan hotel sangat bergengsi. Lalu kemudian kilometer 14 ada sekolahannya Pak Luhut. Dan kita membeli tanah di kilometer 7,9 di antara hotel dan sekolah-sekolah yang dimana banyak anak-anak beribadah tidak puas. Ya, sorry to say, tidak puas. Mereka dari kota terus dapat tempat-tempat ibadah yang tidak memuaskan. Jadi harus ada gereja yang cukup bisa memberikan asupan sebelum mereka sebentar lagi dilepas pergi entah kemana, terbang seperti Raja Wali, pergi entah ke negeri yang lain atau ke kota yang lain. Itu menjadi penting sekali. Kiranya ini menjadi sebuah kejutan baru untuk kita bergairah lagi mengerjakan pekerjaan Tuhan. Gambar yang kedua kita lihat, tolong ya. Saudara sekalian, kita akan memikirkan tentang dunia komputasional berpikir. Kata komputasi saya petik dari terjemahan kata logos yang saya baca dan akan saya mengajak membaca dari 1 Timotius 3 ayat 1. Di sana ada perkataan pistos logos. Pistos logos, trustworthy computation. Trustworthy computation. Rupanya komputer itu adalah sebenarnya kopi daripada cara kita bernalar. Di dalam pikiran kita yang kecil dan terbatas ini ada kemampuan komputasional dalam berpikir. Nah, ketika kita mengolah sesuatu, apakah kita bisa mengolahnya sampai menghasilkan sebuah solusi yang memuaskan? Itu tergantung bagaimana secara komputasional berpikir kita bekerja dengan baik dan sehat. Di dalamnya nanti ada terjadi proses dekomposisi, ya, ada sebuah sistem memecahkan masalah. Juga di dalamnya akan terjadi sebuah pola mencari persamaan masalah sampai kita menemukan bagian mana sebenarnya yang harus diselesaikan. Lalu ada kemampuan berabstraksi informasi sehingga kita mengerti bagaimana bagian mana saja yang relevan untuk kita selesaikan. Serta terakhir biasanya dibahas tentang algoritma atau aturan menyelesaikan masalah melalui cara berpikir kita. Biasanya pola ini dipakai untuk menciptakan kurikulum. Semua pencipta kurikulum harus menguasai dunia komputasi ini. Mari kita akan memikirkan apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tentang benarlah perkataan ini, pistos logos, trustworthy computation. Benarlah perkataan ini. Renungan ini saya sampaikan dari renungan saya selama 2 minggu ini menghadapi pemilihan diaken di tempat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sebelumnya mari kita menyanyikan dulu satu lagu
Sebagai persiapan kita membaca firman Tuhan, kita menyanyi lagu nomor 2, Iman Umatmu yang Hidup. Kita menyanyikan ketiga baitnya. Iman umatmu hidup terus, walau pedang mengancamnya. Hati kami pun bersuka mendengar iman hidup terus. Iman umatmu yang kudus, sampai akhir ku setia terus. Iman umatmu hidup terus, mengalahkan godaan dunia. Kuasa kebenaran firman membebaskan umat Tuhan. Iman umatmu yang kudus, sampai akhir ku setia terus. Iman umatmu yang tulus, mengasihi sesamanya, tutur kata dan perbuatan menyatakan kasih Tuhan. Iman umatmu yang kudus, sampai akhir ku setia terus. Mari kita membuka 1 Timotius pasal 3. Saudara sekalian, kita membaca ayat 1 sampai 13. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 13. Saya membaca ayat pertama, lalu wanita ayat kedua, pria ayat ketiga. Kita bertiga bergantian membaca sampai dengan ayat ke-13. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan indah. Wanita, pria, bukan peminum, bukan pemarah, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Bersama-sama, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Saudara sekalian, dari kecil kita mendengar anak-anak ingin jadi dokter, ingin jadi presiden, ingin jadi juara badminton. Kita tertawa? Ya, kita tertawa. Boleh kita abaikan? Jangan pernah kita mengabaikan itu. Karena setiap manusia memiliki berpikir yang sehat dan membayangkan dengan abstraksi yang benar, dan itu menyemangati hidupnya. Begitu juga seorang misalnya ingin sekolah masak, lalu menjadi chef, dan kemudian buka restoran dan sebagainya.
Kita tidak boleh mengatakan, lu cuman sekolah masak, nggak ada sekolah yang lain. Nggak bisa. Itu adalah hasil komputasi berpikirnya. Ya sedikit-sedikit dipertajam boleh. Atau kita coba goyang sedikit. Kalau dia goyang ya kita arahkan ke tempat yang lebih jelas. Tapi kalau dia makin mantap, kita harus salut sebenarnya, karena dia punya kemampuan berkomputasi, berpikir dengan sangat baik. Begitu juga ketika orang ingin ke gereja, ingin menjadi orang Kristen, saya ingin bertobat sekarang, saya ingin hidup lebih baik, itu harus kita hargai. Bukan saja kita harus hargai, kita harus cari orang-orang yang belum menyadari bahwa ada kesempatan untuk hidup menjadi lebih baik. Berapa banyak orang setelah begitu banyak berdosa, lalu akhirnya dia lepas semua dan dia katakan, terakhir kali, sekarang aku lepas semua. Pergi ke tempat yang dipikirnya di situ dia akan bersih. Dipikirnya di situ dia akan dibebaskan dari segala kesalahannya. Sampai ada orang bilang, aduh udah pokoknya jadi pendeta lebih baik lah. Akhirnya banyak orang berbondong-bondong jadi pendeta sambil tidak melepaskan usahanya. Hebat sekali, bisa jadi pendeta, bisa jadi pengusaha. Lebih gampang dikorbankan pendetanya daripada usahanya. Tetapi tidak harus hargai bagaimana orang ingin berbersih diri sambil ini juga sayang dilepas. Itu sebabnya ada sinode yang mengizinkan pendetanya sambil bekerja, sambil buka toko, sambil buka usaha. Coba saja, bisa tidak main akrobat seperti itu? Saya jamin lama-lama dia lepaskan usahanya. Kalau dia serius, saya jamin kalau dia main-main, satu kali bukan jadi pendeta, karena pendetanya dilepas, hatinya pasti masih condong kepada urusan kejahatan dunia bisnis. Paling tidak dia akan dikucilkan kalau dia pendeta beneran terus jadi pengusaha. Jangan usaha sama dia, terlalu jujur, terlalu lurus, repot kita cari untung sama dia. Lama-lama dia tersisih, dia pasti lepaskan lama-lama usahanya itu. Saudara sekalian, di dalam dunia Buddhis, kalau orang ingin berbersih diri, dia harus pergi mendaftarkan diri ke Shaolin di atas gunung. Dia pikir dengan cara itu bersih semua, tinggalkan anak istri, lalu hidup bertapa di situ. Tidak sedikit yang seperti itu. Banyak biku-biku dan bikuni itu adalah dari awam kemudian jadi biku, bukan dari kecil. Sekarang ada sekolahnya di Taiwan, di Kaohsiung, itu sepertiga kota itu dikuasai oleh sekolah Buddhis. Semua tempat itu diisi puluhan, ratusan ribu patung Buddha mulai dari ukuran 5 cm sampai 3 meter. Mengejutkan dunia sebenarnya. Banyak orang disekolahkan dari kecil, tapi juga banyak orang dari awam udah usia sangat dewasa baru sekolah, baru mencukur rambutnya, baru menjadi dipikir dengan cara begitu bersih. Saudara nonton film-filmnya kan, dibukanya kotak rahasia itu dan kemudian diperkenalkan kepada dunia bahwa ada tempat di mana orang menyucikan diri. Pun Katolik tidak kalah. Di gereja saya yang lama di kota Bandung itu ada kebiasaan setiap tahun itu satu kali kita doa puasa 3 hari 3 malam. Dan tempat yang paling favorit adalah kita mengambil tempat biarawati di Lembang. Di Lembang tempat dingin ada biarawati. Dan mereka menyediakan beberapa kamar yang memang disewakan untuk retreat. Kita borong semua kamar itu untuk 25 orang, 30 orang. Ada waktu-waktu kosong kita juga belanja kepada suster-suster yang menjual pisangnya, dan menjual alpukatnya. Lalu kita ngobrol. Setiap tahun selalu ketemu suster baru. Baru ya, iya Pak. Sebagian berani bersaksi, aku tinggalkan semua. Boleh cerita sedikit apa sih semua itu? Wah, dia cerita yang tidak patut diceritakan.
Dia rasa dengan begitu dia membersihkan diri dari hidup yang kelam, dari hidup yang kotor, dari hidup yang mendosa terus. Sekarang tempatnya dingin, sunyi, berpakaian hanya satu jenis dan satu warna. Ritual hanya berdoa, makan, doa, makan, kemudian kerja, sapu-sapu, berkebun. Kita harus hargai, mereka punya keputusan begitu bagus. Kenapa? Hanya Protestan yang tidak punya biara. Kenapa? Kenapa, Saudara? Ayat ini yang kita baca tadi. Tolong ditampilkan lagi, Aaron, yang pertama. Ya, terima kasih. Salah satu gegara ayat ini, maka Protestan tidak lagi melanjutkan tradisi biara. Karena Protestan menetapkan biara yang sesungguhnya adalah dunia ini. Tempat di mana kita diutus, inilah biara kita. Disitulah kita berbiara di hadapan Tuhan. Menjadi biara yang nyaman untuk kita benar-benar dibersihkan Tuhan di tempat itu. Saudara sekalian, di dalam kitab suci bahasa Indonesia versi LAI, saya sedikit kecewa. Karena di sana dituliskan judul, bukan ayat ya, di atas ayat itu judul, syarat-syarat bagi penilik jemaat. Syarat-syarat bagi diaken. Itu nggak pernah ditulis syarat di sini. Bahkan sebaliknya bukan syarat ini. Ini target ini. Itu sebabnya dibuka dengan perkataan, benarlah perkataan ini. Trustworthy ini. Komputasi ini, cara berpikir ini, bermotif ini, topik ini, itu trustworthy. Jadi dihargai. Orang yang punya pikiran ingin berjabatan, ingin menjadi Kristen, ingin hidup suci ala Kristen, itu dihargai. Bukan syarat. Syarat gak ada yang lulus lah pasti. 28 item, mana bisa lulus? Pasti bolong-bolong. Wah, sayang sekali jadi syarat. Jadi berat sekali untuk jadi diaken. Sampai orang mundur-mundur gak mau. Nah, kerjaan pendeta yang benar adalah menarik jemaat untuk jadi diaken. Menarik jemaat kalau bisa jadi pendeta. Menarik jemaat terus untuk rajin dan jangan putus. Di dalam mengelola diri. Mengelola modal. Dalam bentuk keselamatan dari Tuhan. Wah, ini luar biasa. Bukan syarat. Syarat sudah diputus. Keselamatan yang tak bersyarat sudah diberikan kepada kita. Itu keputusan sangat saklek. Baik penjelasan Yesus Kristus maupun surat-surat Paulus seperti di dalam Roma, ataupun surat-surat Petrus dan surat-surat para penulis rasul-rasul, ataupun keputusan dari Yesaya, keputusan dari Musa. Keselamatan hanya datang dari Tuhan. Hati yang baru diberikan oleh Tuhan. Hati yang baru dan pikiran yang baru datang dari Tuhan. Lain tidak dikerjakan Tuhan. Tuhan mengerjakan langsung kepada modal yang paling utama, yaitu roh dan hati yang baru. Jadi saudara sekalian, ini bukanlah syarat. Ini adalah justru ajakan yang meneguhkan sifatnya. Di mana-mana saudara tidak ada syarat sebenarnya. Kita sekolah tuh bisa masuk sekolah tuh disyaratinnya. Nggak ada syarat. Yang ada adalah ketentuan atau kewajiban saja yang paling mendasar. Itu membayar uang pangkal, itu mengikuti tes masuk. Nggak ada syarat. Misalnya apalagi sekolah itu adalah sekolah ternama, ya. Hanya menerima satu kelas. Satu kelas ini 35 orang. Lalu yang daftar 1000. Lalu diambillah 35 teratas. Dengan angka ditetapkan 75 ke atas. Ternyata 75 ke atas cuma 15. 20-nya lagi bagaimana? Ini kosong kalau tidak. Jadi turunkanlah menjadi 7, 6,5, 6. Kalau syarat ditetapkan tidak masuk semua, atau masuk hanya segelintir saja. Ini ada satu kebiasaan, ini ada satu ketentuan di mana seleksi sekolah adalah berdasarkan ajakan
Siapa yang boleh masuk ke sekolah kami, siapa yang boleh dididik di sekolah kami adalah kami pilih. Pilih. Bola bukan di anak-anak atau di Anda orang tua, tapi di sekolah. Sekolah yang memilih, menetapkan itu. Kalau sekolah dikuasai oleh anak-anak dan orang tua, itu bukan sekolah, itu homeschooling namanya. Di China itu ada banyak sekolah-sekolah mempersiapkan anak-anak untuk berprestasi. Salah satu yang sampai sekarang saya kagum adalah ketika kita melihat YouTube persiapan anak-anak untuk berprestasi di dalam dunia balet, ya, balet, ya, balet. Umur 4 tahun itu anak-anak sudah ditekuk-tekuk sampai nangis mereka. Ditekuk, ditekan kakinya, nangis terus, dipaksa ditekan. Umur 4 tahun, jika tidak ada cacat, umur 8 tahun tinggal diekspor. Begitu banyak anak-anak yang berbakat secara balet di China. Di 1,4 miliar manusia, anak-anak jika diseleksi, diambil, tidak disyaratkan, dipaksa saja untuk mencapai pencapaian paling maksimal. Ya, tulang itu kalau patah itu bukan di bagian sendi, patah itu di bagian tulang, itu baru patah. Di bagian sendi itu bisa dimaksimalkan sampai dia ditekuk berlawanan arah, itu sampai bisa seperti itu. Kita lihat itu di dalam dunia sirkus dan sebagainya, karena dia dilatih mencapai potensi paling maksimal pada dirinya. Kalau disyaratin ya nggak masuk. Orang semua pada kaku, anak-anak kaku, nggak mungkin mau. Apalagi anak-anak sudah lihat teman-teman yang begitu sakitnya dan begitu nangisnya, orang tidak mau. Walaupun siapa yang bisa masuk, siapa berhasil nanti dibayar 1 miliar, nggak mau. Mana orang tua tega melepas anak sampai seperti itu. Jadi sebenarnya di dalam dunia ini tidak bisa kita hidup dalam syarat. Jalan satu-satunya adalah diajak dengan cara dilepas syarat, dibebaskan syarat, lalu barulah diajak berlatih untuk memperbaharui keadaan yang sudah porak-poranda atau sudah kaku atau sudah tidak mungkin, seperti mencapai sebuah prestasi. Seperti kita diterima bekerja di satu perusahaan, kita tidak disyaratkan lalu kita masuk. Tidak. Kewajiban yang paling dasar, kurikulum vitae, kemudian kartu keluarga, kemudian KTP, itu dasar, itu kewajiban. Membuktikan diri, bukan syarat. Karena belum tentu kita menjadi orang yang berkinerja baik. Secara tes psikologi kelihatannya baik, tapi setelah kerja kurang ajar. Setelah kerja pencuri, setelah kerja malas dia. Loh, kemarin tesnya bagus. Itu bukan syarat, itu kewajiban dasar saja. Sisanya ada dilepaskan syarat, diterima sebulat-bulatnya dengan kegentaran si penerima sebenarnya. Saudara pikir kita hak kita menerima gaji bulanan itu? Bukan, kita tidak ada hak sebenarnya. Itu pemberian. Karena kalau dihitung berapa jam kita kerja lalu bayar jam-jaman, tidak sebesar itu harusnya. Ditambah dengan kita nganggur, kita istirahat, kita pakai peralatan kantor untuk pekerjaan sendiri. Kita kalau jujur kita tidak layak dibayar segitu. Itu anugerah. Bagaimana kita meresponi anugerah itu? Seterusnya dan selanjutnya. Kita menjadi suami dia menjadi istri saya. Itu tidak ada syarat. Itu adalah satu anugerah. Dan kita meresponi anugerah itu. Tak ada kita menjadi syarat menjadi anak bapak ibu kita. Dan tak ada syarat bapak ibu kita menjadi orang tua kita. Tidak ada syarat. Itu adalah sebuah diciptakan dan kita di sana diminta untuk meresponi dengan semaksimal mungkin. Rasul Paulus bilang benarlah perkataan jika orang menginginkan menjadi penilik jemaat. Soalnya dua kata di sana. Yang pertama adalah menghendaki jabatan penilik jemaat, dan kalimat kedua menginginkan pekerjaan yang indah. Ini benar. Benar. Ini adalah trustworthy, harus dipercayai. Ini adalah komputasi seseorang. Keinginan itu adalah komputasi. Justru kita harus membangkitkan komputasi itu.
menginginkan untuk hidup baik, lebih baik, terbaik, sampai sesempurna, sebisa yang sebaik kita bisa jangkau, kita raih. Saudara, kata menghendaki jabatan penilik jemaat itu dari kata aregomai, episkope. Ada dua kata, aregomai, episkope. Aregomai adalah meregangkan diri untuk menjangkau sesuatu atau mencapai atau memperoleh sesuatu dalam bentuk urusan bantuan biasanya, ya. Mencapai sesuatu, menyampaikan sesuatu bantuan, mencapai sebuah kepuasan, sebuah pemberian, sebuah perasaan lunas hutang, ya, mencapai. Itu diambil dari kata ergomai yang berarti to stretch oneself out in order to touch, ya, atau grab something. Di kata ergomai diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi menghendaki, ya. Bagus juga, menghendaki, menghendaki, ya. Itu meregangkan badan untuk mencapai sesuatu, ya. Digabung dengan episkope. Episkope adalah kemudian menjadi episkopal. Episkopal dipakai menjadi sebuah nama sistem bergereja. Kita presbiterial, ada episkopal. Episkopal adalah Katolik, episkopal. Episkopal adalah yang teratas turun meninjau ke bawah. Episkopal dikuasai atau dikepalai oleh seorang pemimpin seperti Paus atau Eporus, ya, itu episkopal. Ya. Gereja Katolik, gereja Anglikan, gereja Lutheran, gereja Metodis, episkopal. Ya. Lalu dari Paus ada kardinal, dari kardinal ada pastor, ada frater, itu episkopal, ya. Nah, kita tidak, kita adalah sederhana, presbiterial, penatua lalu jemaat, begitu, melekat, ya. Nah, ini baik, saudara. Kata episkope itu adalah sebuah pekerjaan di atas sih, hanya yang turun ke bawah. Seperti Yesus Kristus turun dari surga dan hidup di tengah-tengah manusia yang sebenarnya tidak perlu begitulah. Tapi manusia memerlukan itu. Memerlukan Tuhan yang turun dan menjadi contoh langsung di depan hidupnya. Menarik, saudara. Itu sebab setiap pemimpin harus diambil dari bawah. Setiap pemimpin harus mengalami pengalaman yang paling bawah. Sehingga ketika dia menjadi pemimpin, dia tidak lupa bawah. Dia tidak sungkan ke bawah. Dia menjadi orang yang sangat diterima oleh bawahan. Itu adalah pemimpin. Sehingga kata menghendaki jabatan penilik adalah bisa diterjemahkan menjadi meregangkan diri dari atas, datang meninjau sebuah bantuan dan mengawasi jangkauan sasarannya. Episkope. Mantap kan kalau seseorang bisa menjadi berjabatan penilik seperti ini. Mantap sekali. Tidak heran orang yang berjabatan gerejawi yang benar akan lebih sibuk dari hari-hari biasanya. Karena selain mengurus urusan hari-hari dan rezekinya, dia akan mengurus urusan manusia yang lebih banyak dari jumlah keluarganya. Lalu saudara, kalimat yang kedua, menginginkan pekerjaan yang baik. Menginginkan pekerjaan yang baik. Itu diambil dari kata kalau ergo. Kalau ergo adalah diterjemahkan dalam King James Version desire a good work. Ada yang lebih tajam sebenarnya, desire a beautiful work. Kata desire adalah kesibukan, mulai dari fisik hingga pikiran, untuk mencapai bajik, saleh, indah, dan bernilai. Mari kita lihat slide selanjutnya. Aaron, tolong, terima kasih. Ya, saya coba gabung kata aregomai episkope dan kalau ergo emtumei adalah
meregangkan diri dari atas datang meninjau sebuah bantuan dan mengawasi jangkauan sasarannya dengan kesibukan, dengan menetapkan hati untuk merindukan kesibukan fisik hingga pikiran yang bajik, saleh, indah dan bernilai. Di mana lagi, Saudara, kesibukan yang paling aman, paling sehat, paling mendatangkan berkat kecuali kesibukan yang ditawarkan oleh Tuhan untuk kita menjadi seorang yang berkeinginan, sebuah keinginan yang trustworthy, berkeinginan mulai dari berpikir menjadi seorang yang trustworthy. Barulah kita bisa berbicara poin 1 sampai 28 di situ. Kesibukan apa yang aman dan sehat di dalam hidup ini selain merindukan menjadi orang kudus, bersih, transparan, tak takut dakwaan, siap hadapi tudingan, berani unjuk prestasi perubahan. Di dalam dunia MLM, Saudara, ada istilah yang diambil, ada orang bilang dicuri dari kitab suci, testimoni. Testimoni, kan? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dulu kasar ini. Sekarang coba, belilah bedak ini. Iya kan? Tahu nggak? Salut kita, orang bisa testimoni. Walaupun mungkin didempul itu. Oh, dulu saudara saya sakit perut, kembung terus. Hanya minum ini sebulan saja selesai saya. Tapi sehari 5 botol, nggak ngomong dia. Terus setelah sebulan selesai, 2 bulan, 3 bulan, bulan keempat gitu lagi, harus minum lagi. Tapi karena bagian itu dipotong dan menjadi testimoni, orang salut, berani orang bertestimoni. Sampai ada potong telinga saya kalau nggak sukses. Telinga dikorbankan. Potong leher saya, lebih berani lagi. Orang Padang bilang, saya kembalikan 5 kali lipat. Itu jual obat gaya orang Padang. Wah, berani sekali, 5 kali lipat modalnya aja nggak ada 1/5. Keuntungan tidak ada 1/5, kok berani balikin 5 kali lipat. Nah, saudara sekalian, hidup kita ini harus jadi testimoni. Diciptakan untuk memiliki testimoni. Dan testimoni bukan diciptakan sebulan 2 bulan. Testimoni yang bukan diciptakan berdasarkan usaha sendiri. Testimoni yang diciptakan langsung menjadi baru dan kemudian di coach terus sampai dia benar-benar siap untuk memberikan testimoni dalam perubahan hidupnya. Banyak orang yang sudah hidup dalam dosa, bergelimang dalam gelapnya kejahatan dan rusaknya nama baik yang tercemar sampai kepada keturunan ketiga. Masih mungkin kemudian berjabatan dengan jabatan rohani di dalam gereja. Bahkan beberapa dia membuktikan dia berbanting tulang 10 kali lebih hebat dibandingkan ketika dia menjadi seorang juragan sebelumnya. Saudara sekalian, Agustinus adalah seorang pastor yang curang sebenarnya. Dia bukan seorang pastor yang murni perjaka. Dia adalah seorang pastor yang pernah tidur dengan banyak wanita. Agustinus, Santo Agustinus, yang diagung-agungkan baik Katolik maupun Protestan. Berdasarkan catatan hidup yang terbuka, dia hidup
tidur berganti-ganti wanita sampai usia 19 tahun. Dari usia umur 13-14 dia sudah hidup rusak. Dia merantau pergi dari rumahnya. Dia merantau ke kota besar meninggalkan nasihat ibunya, meninggalkan kebiasaan mabuk-mabukan bapaknya. Dia melanjutkan kerusakan di dalam hidup, menjadi seorang yang sangat jenius di dalam dunia filsafat, sekaligus rusak dalam hidup pergaulan. Memalukan, menyedihkan, menyebabkan ibunya ingin bunuh diri melihat anaknya yang memalukan atas berita-berita yang diterima di kampung. Kemudian ibunya menangis setiap hari ke gereja, sampai seorang pastor bilang, "Ada apa? Gilakah kamu? Kok selalu nangis sampai berjam-jam di gereja?" Dia berkisah tentang anak tunggalnya itu. Lalu pastor itu berkata, "Kalau begitu, tak mungkin anakmu tidak berubah. Karena begitu limpah air matamu kamu tumpahkan setiap kamu berdoa." Di usia 19 tahun dia bertobat. Dia bawa anak hasil perkawinan gelap itu, dan dia serahkan kepada yang mengasuh. Dia masuk biara sampai mati. Dia menjadi seorang biarawan. Tak ada bisa mengganti dia. Menulis banyak tafsiran, berbuku-buku. Dia menjadi pemikir yang memikirkan semua dan segala sesuatu dia pikir. Dia menjadi pemimpin para pastor, 70 pastor yang sangat berkualitas di sekitar Afrika Utara sampai nyebrang ke daerah Italia dan sebagainya. Agustinus bisa rusak, sangat rusak. Cemar, sangat kotor. Najis, sangat menjijikan. Bisa. Yesus katakan kepada perempuan yang hampir di ujung rambut nyawanya, "Jika tidak ada batu satupun mengenai dirimu, pergi sekarang. Stop. Jangan berbuat lagi." Itu luar biasa. Di mana? Di mana ada sistem pengampunan seperti ini? Itu sebabnya ini tidak bisa disebut sebagai syarat. Mari kita lihat slide selanjutnya. 14 poin pertama ini sangat blessing sebenarnya. Mengajak orang, ayo mari kita mengarahkan diri kembali kepada apa yang ditawarkan. Mari kita pergi untuk menggapai sesuatu yang disediakan. Marilah kita benar-benar mengganti seluruhnya, bukan saja dalam sesuatu yang intern, roh atau hati kita yang diubah menjadi baru, tetapi memancar sampai kepada attitude, memancar menjadi kepribadian yang menggapai sesuatu yang benar-benar sangat diterima dan memuaskan Tuhan dan manusia. Coba saudara perhatikan, ada bagian apa yang manusia tidak setuju dengan urusan ini. Seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati anak-anaknya. Janganlah dia seorang yang baru bertobat. Mana? Adakah yang tidak diinginkan oleh manusia? Bisakah ini dijadikan syarat untuk menjadi seorang penilik jemaat? Tidak bisa. 5 saja kita susah. Tapi ditaruh 28. Mari kita lihat selanjutnya. Tolong Aaron. Di dalam bagian selanjutnya dikatakan nama baik di luar jemaat. Orangnya terhormat, menjadi orang yang tidak bercabang lidah, tidak penggemar anggur, juga tidak serakah, memelihara rahasia iman. Dan dia diuji, dan kemudian dia tidak takut diuji, dan kemudian dia melayani dengan tanpa bercacat. Istrinya menjadi istri daripada orang terhormat, tidak memfitnah. Dia biasa menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Suami dari satu istri, mengurus anak-anaknya dan keluarga dengan baik, melayani dan beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus
dapat bersaksi dengan leluasa. Kelas dan seminar motivasi menggunakan poin-poin ini. Mulai dari motivasi yang gratisan dari gereja sampai motivasi harus berbayar. Mahal sekali. Ini bisa dijadikan sebagai tambal sulam untuk orang bisa diubah secara penampilan menjadi make up. Kitab suci mengajak untuk kita menginginkan dari dalam. Kitab suci mengajak untuk kita melihat kemungkinan dari dalam, dan itu disediakan untuk kita bisa menggapainya. Saudara sekalian, kita bersyukur di tengah-tengah kita ada 6 orang yang dari menolak sampai kemudian akhirnya memang adalah kesempatan baik untuk menjadi seorang diaken. Yang belum, saya sendiri masih mentargetkan dan teman-teman masih mengharapkan secepatnya untuk segera mengambil kesempatan berkedudukan yang jelas. Kedudukan itu bukan saja berjabatan, misalnya ada banyak jabatan lain yang tidak harus dipilih atau dipilih secara tidak selalu aklamasi secara jemaat. Menjadi guru sekolah minggu, menjadi pembimbing remaja, menjadi seorang yang aktif dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilepas oleh gereja ke tengah-tengah masyarakat. Itu banyak sekali orang-orang yang akan direkrut untuk ikut bersama melayani Tuhan. Sampai kita bisa benar-benar melayani Tuhan tidak menggunakan pola kuasa menguasai. Kita benar-benar hidup dengan pola layan melayani. Itulah yang menjadi paling aman dan paling sehat di dalam hidup kita bersama di dalam Tuhan ini. Dan cara layan melayani adalah jauh lebih ringan, jauh lebih enak, jauh lebih membahagiakan dibandingkan hidup kuasa menguasai. Tidak bisa kita menguasai istri, tidak bisa istri menguasai suami, tidak bisa orang tua menguasai anak sampai sehabis-habis. Tidak bisa anak kemudian menguasai harta orang tua. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin perusahaan menguasai pegawai. Nah, mungkin. Apalagi pegawai menguasai perusahaan. Itu namanya demo, itu berontak. Tak ada rakyat menguasai pemerintahan lalu menurunkan dan menggantikan pemerintahan yang sah dengan pemerintahan yang didemo, hasil demo, hasil geser, hasil kekerasan. Nggak bisa. Satu-satunya pola yang terturunkan dari atas dan terbuktikan oleh yang turun dari atas dan kemudian terbukti jalan sampai sekarang jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan dibandingkan sistem-sistem yang lain, yaitu sistem melayani satu dengan yang lain. Berapa hebat saudara negara-negara mengambil sistem layan melayani dari gereja, sehingga senator-senator yang pola senator pertama ditetapkan di dalam gereja-gereja Protestan itu dipakai oleh Amerika, dipakai oleh Inggris, dipakai oleh negara-negara untuk menciptakan sebuah kelompok yang dinamakan sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Permusyawaratan Rakyat, dan di dalam penuh dengan senator yang dikriteriai dengan bukan dengan syarat dan ketetapan orang-orang yang berpotensi bisa mencapai apa yang menjadi tolok ukur masyarakat tentang siapa kepemimpin itu. Di dalam semuanya itu orang bisa menyogok, orang bisa nyelak, orang bisa bermain, ya, bisa, dan semuanya itu akan terbukti satu kali kelak dia bukan orang yang sesungguhnya adalah terpilih, mendapatkan anugerah untuk terpilih. Kita lihat slide terakhir, ada 3 ayat yang saya petik dari Lukas dan Matius. Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dengan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka yang disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidak demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Tidak ada sistem yang bisa mengganti sistem ini.
Sampai Yesus menjamin, kuk yang kupasang ini enak dan bebanku pun ringan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Mari kita keluar dari sistem kuasa menguasai. Mari kita masuk terinspirasi oleh sistem layan melayani di dalam segala urusan. Kalau kita mendapatkan majikan tidak menghargai apa yang kita kerjakan, di mana kita melayani dengan setulus-tulusnya perusahaan dan dirinya, ya kita ingatkan dia, saya sudah melayani. Masakan tidak ada pamrih yang lebih sehat dari yang kuterima sekarang? Kalau dia masih tidak berubah, sudah 3 kali kita ingatkannya, kita boleh keluar dari perusahaan itu, kita cari perusahaan yang lain. Kita tanamkan lagi sistem bagaimana melayani. Sebaliknya, sebagai seorang pemilik, tidak ada jalan lain kecuali kita memiliki perasaan yang gentar untuk jangan-jangan tidak melayani bawahan kita, tidak memberikan kepuasan kepada mereka yang sudah melayani kita. Itu adalah sistem yang akan terjadi dengan sangat langgeng ketika sistem layan melayani terjadi di dalam baik perusahaan, baik pemerintahan, apalagi di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, di dalam gereja adalah menjadi satu kesempatan kita membuka testimoni tentang bagaimana kita layan melayani dengan tanpa pamrih di dalam gereja. Kesempurnaan yang bebas cambuk, kesempurnaan yang bebas ancam, kesempurnaan yang bebas syarat, kesempurnaan yang bebas kutuk karena akibat hanya ada pada kekristenan, tidak ada pada yang lain. Hanya ada pada kekristenan kita dicambuk, bukan dengan cambuk yang menyakitkan. Kita dicambuk, kita dihujam, kita diancam adalah bukan dengan cambuk dan ancaman atau syarat atau kutukan yang dikenakan kepada kita. Sudah dikenakan kepada yang mewakili kita. Sisanya kita adalah dibebaskan dari ancaman, dari cambuk, dari syarat, dari kutuk, dari hujaman yang sebenarnya. Masakan kita masih kesulitan untuk menggapai target yang begitu menggiurkan, menjadi orang yang melayani Tuhan. Marilah kita berlomba mencari kesempatan untuk bisa melayani Tuhan, dan semakin dikerjakan Tuhan mencapai target-target yang begitu beautiful, disebut sebagai beautiful work atau valuable work. Ada 3 arti untuk kata kalau, ya, yaitu valuable, beautiful, dan kata ergo ini adalah beautiful, permintaan kita untuk kita diminta untuk mencapai sesuatu yang sifatnya adalah sangat memuaskan Tuhan dan sesama kita. Nah, saudara sekalian, nanti kita akan memilih 4 dari 6 rekan-rekan yang minimal 10 tahun mereka sudah melayani tempat ini, dan sebagian sudah 20 tahun lebih melayani di kita bersama. Sebagian sudah lebih dari 10 tahun untuk semuanya, ya, belasan tahun. Dan lebih hebat lagi, Gereja Reform Pusat sudah mengadakan pembinaan selama 2 tahun setiap hari Sabtu jam 1 siang sampai jam 4 sore selama 2 tahun. Ini adalah sesuatu yang berat sebenarnya, tetapi saya lihat dari pengikut yang tidak turun jumlahnya.
ini luar biasa. Dari seluruh Indonesia, luar negeri juga ikut. Ketika masa pandemi ada pembinaan melalui Zoom. Saya bisa membaca berapa yang ikut. 235 sampai 250-an itu terus mereka bertahan. Ini pembinaan yang saya rasa tidak dikerjakan. Belum pernah saya mendengar dikerjakan di gereja-gereja yang lain. Sampai 2 tahun setiap hari Sabtu dan 3 jam setiap pertemuan. Menghabiskan seluruh materi Westminster Confession of Faith, satu dasar bergereja, gereja-gereja reform yang ditetapkan sejak 1641. Nah, sore ini adalah satu bagian yang indah untuk kita memberikan satu trustworthy kepada rekan-rekan yang bagi saya bukan melewati syarat, tetapi sudah memberikan testimoni yang Tuhan pimpin untuk mereka bisa didaulat, bekerja, melayani, menjadi contoh, menjadi teman kita, lebih berbanting tulang dan lebih mencapai target yang lebih gemilang dan memuaskan. Kita perlu mendoakan mereka karena mereka juga akan bertugas mendoakan kita, bukan saja sekedar mendoakan, mereka akan lebih terlatih ringan kaki, ringan tangan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kita. Nah, ini saudara, bagian yang kita syukuri karena kita tidak menemukan komunitas lagi seperti yang kita jalani seperti ini. Kalau tidak, ya komunitasnya adalah sebagai sebuah komunitas kelembagaan atau organisasi kemasyarakatan saja, ya. Itu pun tidak lepas dari iuran misalnya, itu tidak lepas dari atensi kehadiran, ya. Ada banyak syarat ditetapkan. Dan agama di luar kekristenan itu berdiri tegak karena mereka menetapkan syarat. Kristen sama sekali tidak menetapkan syarat, karena terpilih tanpa syarat. Setelah itu bagaimana? Setelah itu orang mencapai target yang disediakan bagi orang-orang yang sudah dibebaskan dari keterpilihan karena syarat-syarat. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman yang membawa kami mengerti lebih dalam, lebih jauh, dan lebih dekat tentang bagaimana rencanamu atas kami semua satu persatu. Bagaimana Tuhan tak jemu-jemu, Tuhan terus dengan wajah, dengan sikap, dengan emosi yang tidak berubah kepada kami, menantikan kami selalu berkeinginan dan berkehendak sebuah target yang sungguh sangat memuaskan Tuhan, sungguh sangat memuaskan sesama kami. Ajaklah kami, pakailah kami, berikan terus kepada kami kesempatan emas seperti ini. Terima kasih Tuhan, jika masih ada waktu dan usia di dalam hidup kami, mohon Tuhan memimpin kami selalu untuk kami mengerti rencana dan maksud-Mu menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita menyanyikan pujian nomor 4 sebagai respons kita atas firman. Dan bersama dengan ini kita juga diberikan kesempatan menyampaikan persembahan syukur kita. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, kibar
kibarkan panji raja yang kalahkan dunia. Dia pimpin serdadunya menang senantiasa, hingga tumpah setrunya Kristus Tuhan kekal. Hai bangkit bagi Yesus, bersandar padanya. Jangan bersandar diri, daging takkan menang. Setiap senjata Allah dipakai dengan doa. Perintah atau bahaya tak gentarkan kita. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama lagi perang. Sorakan kemenangan, akhiri perjuangan. Yang menang diberikannya mahkota hidupan, dan memerintah sertanya kekal selamanya. Ayat ketiga satu kali lagi. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama lagi perang. Sorakan kemenangan, akhiri perjuangan. Yang menang diberikannya selamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk persembahan. Persilakan Ibu Ade Sirait berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami beribadah kembali ya Bapa. Kami tahu ini adalah anugerah yang begitu besar yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk kesempatan memberikan persembahan ya Bapa. Pakailah ya Tuhan dan berkatilah orang-orang yang mengelolanya Bapa. Kami sungguh berdoa agar persembahan kami ini yang kami berikan dengan sukacita boleh menjadi pendukung bagi pekerjaan Tuhan terutama di gereja kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya Yang Esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari membawa testimoni kita masing-masing atas prestasi Tuhan di dalam hidup kita yang sudah sedemikian jauh dan masih panjang dan masih kemungkinan begitu banyak dan begitu indah. Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita bersama dengan pengutusan Tuhan atas hidup kita di tengah-tengah dunia di minggu yang baru yang akan datang ini. Turunlah berkat atas kita melalui persekutuan dengan firman, dan orang-orang percaya diteguhkan pada pagi siang hari ini atas saudara sekalian. Dari Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus menyertai testimoni hidup kita masing-masing. Diteguhkan mulai siang hari ini lagi sampai selama-lamanya atas saudara sekalian. Amin. 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 Silakan duduk saudara sekalian, nanti ada pemilihan, jangan pulang dulu 5-10 menit. Seperti tadi sudah dipaparkan oleh liturgis, saudara jangan terkecoh, bisa pilih dari atas ke bawah atau atas bawah ke atas. Kita bingung ini menempatkan bagaimana supaya
agak adil ya, tetapi tidak pakai nomor, jadi itu abjad saja. Saudara bisa memilih dari bawah ke atas atau nanti lebih jelas akan dijelaskan oleh Penatua Saud Simatupang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Doa teduh. Selamat siang Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah beribadah. Mohon Bapak Ibu dan jemaat waktunya sebentar. Kita akan melangsungkan pemilihan diaken seperti yang telah diwartakan dari atas mimbar ini sejak hari Minggu tanggal 2 Oktober yang lalu, kemudian tanggal 9 Oktober yang lalu, bahwa kita akan melakukan pemilihan diaken, suatu jabatan penting di dalam gereja sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab, juga yang sudah dihotbahkan oleh Pendeta Rudi yang kita sudah dengarkan bersama-sama dan yang telah kita doakan. Maka tibalah saatnya bagi kita pada hari ini tanggal 16 Oktober 2022 untuk melaksanakan pemilihan diaken. Selama 2 minggu ini kepada kita telah diwartakan bahwa ada 6 calon diaken, yaitu tadi Pak Rudi mengatakan sesuai dengan abjad ya. Jadi kita menyusunnya itu sesuai dengan abjad. Kita takut kalau pakai 1, 2, kita artinya apa ya? Berarti yang nomor 1 gitu. Enggak. Ya, jadi kita pakai abjad. Nah, ke-6 calon tadi diaken adalah anggota jemaat GRI Kuningan, ya, anggota jemaat GRI Kuningan. Mereka telah melayani di GRI Kuningan selama lebih dari 10 tahun, bahkan ada yang sudah 20 tahun, kata Pak Rudi tadi. Dan kita sudah melayani bersama-sama. Mereka telah mendapat pembinaan doktrin teologi reform berdasarkan Westminster Confession of Faith yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi juga tadi, yang dilaksanakan oleh Sinode GRI selama kurang lebih 2 tahun. Saya kira nggak ada ya gereja yang membina calon-calon diakennya selama 2 tahun. Nah, sesuai dengan ketentuan dalam tata laksana GRII dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, dari 6 orang calon diaken tersebut, kita akan memilih 4 orang saja, ya, 4 orang saja. Nanti kalau jemaat kita bertambah, tentunya kita akan perlu menambah diaken-diaken selanjutnya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, dari 6 ini kita memilih 4, ya, 4 saja. Jadi jangan nanti ada yang pilih 5, ada yang pilih semuanya gitu. Itu bukan pilih, tapi memang 4, ya, 4. Nah, kemudian siapa yang memilih? Ya, yang memilih adalah anggota GRII, anggota jemaat GRI Kuningan, atau juga mungkin ada dari jemaat GRI pusat atau gereja cabang lain yang sudah mengenal ini ke-6 orang calon diaken ini dengan baik, ya. Silahkan menjatuhkan pilihan. Maksudnya kan kalau tidak kenal itu jadi tidak bias, ya. Nah, caranya gimana? Nanti kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian akan diberikan formulir atau kertas suara, ya. Silakan Pak Ibu. Ini kertas suara
nanti dipilih dengan ada kotak di situ, contreng ya, contreng atau disilang. Kemudian ingat, kita pilih 4 dari 6 ya. Kemudian nanti kalau sudah milih, dilipat 2 ya. Dilipat 2 ya. Dilipat 2. Kemudian nanti setelah kita keluar itu ada kotak di meja di bawah jam itu, kotak hitam ya. Kotak hitam, black box. Masukkan di situ ya. Masukkan di situ. Baik, saya kira nggak ada pertanyaan ya, mudah. Didoakan, kemudian pilih ya. Nanti dimasukkan dalam black box. Silakan. Silakan untuk memilih. Terima kasih. Kalau sudah nanti ballpoint atau pensilnya dikembalikan ke kotaknya ya, kepada Vikaris Doni. Ya, kenapa? Apanya? 4 dari yang ini kan 6. Pilih 4. Pilih 4 dari 6. Di kotak di bawah jam itu, kotak hitam. Ya, apa Bu Ria? Oh, nanti mengingatkan pengurus nanti jangan pulang dulu ya. Kita akan hitung bareng-bareng. Marco udah pilih ya? Papa mana sih?